Selamat datang di acara podcast Indonesia Bicara. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi, keluarga, kata hubung yaitu konjungsi, kohesi, dan koherensi. Untuk memahaminya lebih dalam, saya sudah mengundang teman saya yang bernama Rehan. Terima kasih Bari atas senangnya. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita basa-basi aja dulu ya mungkinan. Kalau Rehan, keluarga berapa bersaudara sih? Kalau saya keluarga 4 bersaudara. Saya paling kecil. Saya punya tiga kakak. 1 laki-laki, 2 perempuan. Gitu ya. Kalau saya cuma 2 bersaudara. Saya anak pertama. Kamu lahir di mana? Kalau saya lahir di Bandung, asli Bandung juga. Bandung? Iya. Sama. Kalau Rehan? Saya lahir di Bandung tapi keturunan Minang gitu. Minang. Jadi saya kurang tahu gimana bahasanya. Katanya kalau ngomong ke orang harus ada bahasa halusnya. Ya, kalau bahasa Sunda itu harus ada bahasa halusnya, namanya bahasa Sunda lemes. Sunda lemes. Ya. Apa aja sih itu? Misalkan kalau mau ngomong sama orang itu biasain ngomong misalkan punten dulu, punten. Ya, terus ngomongnya pakai bahasa Sunda lemes misalkan abdi gitu. Oh, abdi. Ya. Kalau aku sama yang lebih tua abdi. Iya. Yang lebih muda juga sama? Sama, boleh juga. Soalnya maksudnya Sunda lemes. Udah langsung aja nih. Langsung aja ke topik pembahasan tentang Boleh ambil? Boleh, silakan. Minta. Kan ini bahas topik demi keluarga ya hanya. Menurut Rehan bisa dijelasin nggak sih apa makna demi keluarga itu? Jadi demi keluarga itu mengacu pada nilai-nilai dan tanggung jawab yang kita lakukan dalam kehidupan keluarga. Ya. Bagi para siswa kelas 9, ini adalah masa di mana mereka mulai memahami bahwa setiap anggota keluarga punya peran dan kontribusinya masing-masing. Tidak hanya orang tua, tetapi juga anak-anak. Misalnya, remaja dapat membantu keluarga dalam bentuk tanggung jawab kecil seperti membantu pekerjaan rumah, mengurus adik, atau sekedar memberi dukungan emosional. Gitu. Menarik sekali ya ternyata. Jadi bisa dibilang siswa kelas 9 itu sudah harus mulai ikut bertanggung jawab di dalam keluarga ya Han? Apa saja contoh konkret yang bisa dilakukan untuk mereka membantu keluarga di usia dini? Benar sekali, di usia dini ini kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti membantu membersihkan rumah, berbelanja kebutuhan sehari-hari, atau sekedar menemani adik belajar. Mereka juga bisa lebih proaktif dalam mendukung orang tua dengan cara memahami tanggung jawab sekolah mereka sendiri, sehingga tidak membebani orang tua dengan masalah akademik. Jadi ternyata simpel ya dimulai dari gitu, ternyata bisa ya. Seringkali siswa merasa bingung bagaimana cara menyeimbangkan tanggung jawab di sekolah dan di rumah. Saran Rehan gimana gitu caranya nyimbangin antara tanggung jawab di rumah dan di sekolah gitu? Betul, seringkali siswa juga susah untuk menyeimbangkan tanggung jawab di sekolah dan di rumah. Menyeimbangkan antara tugas sekolah dan tanggung jawab di rumah memang bisa menjadi tantangan. Saran saya, siswa harus belajar mengatur waktu dengan baik. Mereka bisa membuat jadwal harian untuk kapan waktu belajar, kapan waktu untuk menemani adik. Jangan lupa komunikasi juga dengan orang tua, karena kita harus saling memahami dan mendukung satu sama lain. Oh, jadi gitu ya Han? Ke yang keluarga lagi ya, tapi keluarga lagi. Menurut Rehan, apa sih pentingnya keluarga bagi seorang remaja seperti kita? Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Keluarga itu ibarat akar dari sebuah pohon. Jika akarnya kuat, maka pohon itu juga akan ikut kokoh. Begitu pula dengan kita, keluarga adalah fondasi utama kita dalam menjalani hidup. Di dalam keluarga kita banyak belajar hal seperti kasih sayang, saling menghargai, dan juga tanggung jawab. Bisa dijelasin nggak lebih lanjut bagaimana sih cara kita mewujudkan kasih sayang gitu kepada keluarga kita gitu gimana? Ada banyak cara, Bari. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan orang tua,
atau sekedar meluangkan waktu untuk mengobrol dengan orang tua atau adik. Selain itu, kita juga bisa mengungkapkan perasaan kita kepada anggota keluarga. Jangan ragu untuk mengatakan aku sayang kamu atau terima kasih sudah ada di hidupku. Betul juga ternyata. Terkadang kita seringkali merasa malu untuk mengungkapkan perasaan kita. Padahal dengan mengungkapkan perasaan, hubungan kita dengan keluarga bisa menjadi lebih erat kan? Benar sekali. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk menghargai perbedaan dengan anggota keluarga. Tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama. Yang penting adalah kita bisa saling menghormati dan mencari solusi bersama. Nah, sekarang kita bahas tentang konjungsi dalam teks deskripsi tentang keluarga. Konjungsi apa saja yang sering digunakan Han, dalam keluarga? Konjungsi yang sering digunakan dalam teks deskripsi yang tentang keluarga antara lain dan, serta, juga, tetapi, meskipun, dan selain itu. Konjungsi-konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, klausa dalam kalimat sehingga kalimat menjadi lebih padu dan mudah dipahami. Contohnya bagaimana Tuhan? Contohnya, misalnya kita bisa membuat kalimat seperti keluargaku terdiri dari ayah, ibu, dan adikku. Ayahku seorang dokter dan ibuku seorang guru. Adikku masih kecil tapi sangat aktif. Oh, jadi konjungsi itu penting untuk membuat kalimat lebih menarik ya Han? Betul sekali Bari. Dengan menggunakan konjungsi yang tepat, kita bisa membuat teks deskripsi menjadi lebih hidup dan variatif. Terima kasih Han penjelasannya tentang yang topik keluarga. Jadi saya lebih tahu gitu tentang keluarga. Ya, sama-sama Bari. Boleh Han minum dulu Han? Sudah satu. Yang mau ambil dulu. Apa? Ini podcastnya keberapa ya? Episode pertama. Kita udah gagal 3 kali episode pertama. Jadi teman-teman, kita udah gagal 3 kali episode pertama karena satu, emang di rumah saya kan emang lupa teksnya, naskahnya juga salah gitu. Yang kedua, di sini juga kemarin mati lampu ya? 4 kali nih. 4 kali 3 kali ya? 4 kali sih kayaknya. Kemarin mati lampu lagi ya. Jadi kemarin gak jadi ngebuat juga. Kemarin tuh udah semangat banget. Langsung aja ya ke topik yang selanjutnya, teks deskripsi. Jadi kan teks deskripsi itu teks yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari Han. Bisa dijelasin nggak secara singkat apa itu teks deskripsi? Tentu, teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek, peristiwa, tempat, atau orang yang jelas dan terperinci. Sehingga pembaca seolah-olah benar-benar berada di tempat yang sama. Yang digambarkan, ya, gitu. Jadi tujuan utama teks deskripsi itu adalah untuk pembaca seolah-olah merasakan kejadian yang benar-benar kejadian. Benar sekali Bari. Dengan pemilihan kata yang tepat dan diksi yang menarik, penulis dapat membawa pembaca seolah-olah berada di tempat yang digambarkan atau merasakan secara langsung apa yang digambarkan oleh penulis. Coba dong Han, biar menarik gitu, kasih contoh tentang pantai gitu, teks deskripsi tentang pantai. Saat kita mendeskripsikan pantai, kita bisa mulai dari hal-hal yang khas gitu, kayak laut yang biru dengan awan yang biru, pasir pantai, atau lebih spesifik kita bisa lihat bentuk karangnya, jenis pasirnya, atau makhluk yang di sekitarnya. Selain pantai kan masih ada banyak objek lain yang bisa kita deskripsikan, seperti makanan, hewan, atau bahkan perasaan. Apa yang membedakan teks deskripsi dengan jenis teks yang lainnya?
Teks deskripsi berbeda dengan teks narasi yang menceritakan suatu peristiwa atau tempat atau yang lain-lain. Teks teks oposisi yang menjelaskan suatu konsep itu juga beda dengan teks deskripsi karena teks deskripsi lebih fokus pada penggambaran rinci dan mendalam terhadap suatu objek. Jadi lebih detail gitu, lebih spesifik. Jadi kayak ini airnya jernih dan ada di dalam cup seperti gimana ya? Aduh. Udah lanjut Jadi dulu. jelasin secara detail ya. Susah jelasinnya kan? Sekarang kita masuk yang konjungsi ya. Konjungsi. Yang topik konjungsi. Langsung aja Han. Han bisa dijelasin gak secara singkat apa itu konjungsi dan apa perannya dalam sebuah teks deskripsi? Boleh banget dong. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam sebuah kalimat atau paragraf. Dalam teks deskripsi, konjungsi memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan kalimat yang lebih kompleks dan koheren. Dengan menggunakan konjungsi, kita dapat menghubungkan berbagai unsur dalam teks deskripsi sehingga pembaca dapat membuat lebih mudah memahami gambaran yang kita sajikan. Bisa diberikan contoh konjungsi yang sering digunakan dalam teks deskripsi ya Han? Tentu, beberapa contoh yang sering digunakan dalam teks deskripsi antara lain konjungsi penggabungan. Contohnya dan, serta, maupun. Contoh kalimatnya matahari bersinar terang dan awan putih berarak di langit. Yang kedua, konjungsi pertentangan. Contoh konjungsinya tetapi, namun, sedangkan. Contoh kalimatnya rumah itu sangat tua tetapi masih berdiri kokoh. Konjungsi sebab akibat. Karena, sebab, sehingga. Karena. Contoh ini apa? Kalimatnya. Karena hujan deras, jalan menjadi licin. Konjungsi waktu. Ketika, setelah, sebelum. Untuk contoh kalimatnya, ketika matahari terbenam, langit berubah menjadi oranye. Mengapa sih Han penggunaan konjungsi yang tepat sangat penting dalam teks deskripsi? Penggunaan konjungsi yang tepat akan membuat teks deskripsi menjadi lebih kohesif. Kohesif itu kalimat-kalimat dalam teks saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Kedua, koheren. Teks mudah dipahami dan logis. Ketiga, menarik. Pembaca tidak akan merasa bosan karena teks mengalir dengan lancar. Bagaimana sih Han cara memilih konjungsi yang tepat dalam sebuah teks deskripsi? Untuk memilih konjungsi yang tepat, kita perlu memerhatikan hubungan antara kata, frasa, dan klausa yang ingin kita hubungkan. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan konteks kalimat secara keseluruhan. Han mau nanya nih, dalam proses menulis teks deskripsi, kesalahan apa sih yang sering dilakukan terkait penggunaan konjungsi? Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah penggunaan konjungsi yang berlebihan atau tidak tepat. Penggunaan konjungsi yang berlebihan dapat membuat kalimat menjadi berbelit-belit dan sulit dipahami. Sebaliknya, penggunaan konjungsi yang tidak tepat dapat membuat hubungan antara kalimat menjadi tidak logis. Oh, jadi gitu ya penjelasan tentang konjungsi. Terima kasih ya Han. Sama-sama. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekarang ke topik yang kohesi dan koherensi. Boleh diminum dulu Han, takutnya haus dulu. Langsung aja ya. Han bisa dijelasin nggak secara sederhana apa itu kohesi dan koherensi? Tentu, kohesi dan koherensi adalah dua konsep penting dalam linguistik yang berkaitan dengan kesatuan dan keterkaitan dalam sebuah teks atau percakapan. Kohesi mengacu pada hubungan formal antara unsur-unsur bahasa dalam suatu teks, seperti penghubungan kata ganti, konjungsi, atau pengulangan kata.
Sedangkan koherensi lebih berkaitan dengan hubungan makna antar kalimat-kalimat atau ide-ide dalam sebuah teks, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Jadi kohesi itu seperti lem yang menyatukan kalimat-kalimat, sedangkan koherensi adalah benang merah ya yang menghubungkan ide-ide. Begitu ya? Tepat sekali. Bayangkan sebuah bangunan, kohesi adalah batu bata dan semen yang menyusun bangunan itu. Sedangkan koherensi adalah rancangan arsitektur yang membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan fungsional. Mengapa kohesi dan koherensi itu penting dalam komunikasi? Kohesi dan koherensi sangat penting dalam komunikasi karena keduanya berperan dalam membuat pesan yang kita sampaikan menjadi efektif. Jika sebuah pesan tidak kohesif, pendengar akan kesulitan mengikuti alur pembicaraan karena kalimat-kalimatnya tidak saling berhubungan. Begitu pula jika sebuah pesan tidak koheren, pendengar akan kesulitan memahami maksud yang ingin disampaikan karena ide-ide yang disampaikan tidak saling berhubungan. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip kohesi dan koherensi dalam berkomunikasi? Banyak cara yang kita bisa lakukan, antara lain menggunakan kata hubung. Kata seperti dan, tetapi, sehingga, dan karena dapat membantu menghubungkan kalimat dalam suatu paragraf. Menggunakan kata ganti. Pengguna kata ganti seperti dia, itu, atau yang dapat menghindari pengeluangan kata yang sama secara berlebihan. Membuat kalimat topik. Setiap paragraf sebaiknya memiliki kalimat topik yang jelas untuk menjadi pusat pembahasan. Menjaga kesenimbungan ide. Pastikan ide-ide yang disampaikan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Jadi gitu ya. Terima kasih banyak ya Han atas penjelasannya, mulai dari yang tadi keluarga, teks deskripsi, kata konjungsi, kohesi dan koherensi. Sama-sama. Jadi itulah demikianlah pembahasan kita tentang teks deskripsi, keluarga, konjungsi, kohesi dan koherensi. Demikianlah pembahasan tentang teks deskripsi, keluarga, konjungsi, kohesi dan koherensi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.